Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan podcast yang dimana akan mengundang Bapak inisial F yang kami tidak bisa sebutkan namanya karena tidak berkenan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Malia Faiharaka. Saya Aurel Azalfa. Saya Tara Madini. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumbernya. Silakan Pak. Izin bertanya ya Pak. Oke, akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Aurel. Oke Pak, pertama saya ingin bertanya, menurut Anda apa sih tujuan anak-anak sekolah itu melakukan tawuran? Tujuan anak sekolah tawuran itu sebenarnya ingin menunjukkan eksistensi jati diri dan solidaritas antar sekolah. Terus ya agar kelihatan hebat di mata teman-teman yang lain gitu. Nah, itu apa sih yang Bapak cari dari melakukan tindakan tawuran, kayak dengan solidaritasnya atau karena ingin hanya terlihat keren? Ada beberapa sekolah yang ingin cari nama sekolahnya yang udah biasanya turun-temurun di sekolahnya. Sekolah bawa nama sekolah, bahwa sekolah ini hebat, sekolah ini jago. Nah, itu turun-temurun diwariskan dari senior-seniornya. Nah, itu yang membuat anak-anak itu tujuan dari ingin tawuran itu menjaga nama kebesaran sekolahnya. Itu yang saya tahu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rita. Anak sekolah lebih senang membentuk sebuah kelompok yang berkaitan dengan permusuhan dan menjadi tawuran remaja. Kenapa dia ingin berkelompok? Karena pada dasarnya pertemanan di sekolah itu menjunjung tinggi solidaritas. Jadi kalau ada teman yang tersakiti, apalagi dia mewakili sekolah, antar sekolah, itu akan solidaritasnya tinggi gitu. Jadi di situ dia akan berkelompok, membuat kelompok untuk membuat ancaman terhadap sekolah-sekolah lain. Semakin banyak yang dia dapat masanya, akan semakin punya kekuatan. Siapa saja sih pihak yang biasa sering terlibat tawuran? Tawuran ini kan bisa jadi banyak kategorinya. Tawuran ini kan intinya dia ada konflik kelompok. Tawuran antar sekolah, tawuran antar kampung, seperti pada saat pertandingan bola bisa terjadi tawuran antar kampung yang bermain, yang bertanding, terjadi clash di lapangan, itu bisa terjadi tawuran. Tapi kalau menurut pengalaman Bapak itu, apakah pernah ada anak yang bukan anak remaja tapi terlibat tawuran? Setahu saya ya, kalau dulu itu SMP, zamannya SMP itu SMP sampai kuliah dulu. Kuliah juga ada tawuran. Oke. Menurut Bapak, apa sih pendapat Anda tentang anak-anak sekolah yang hingga saat ini masih melakukan tawuran? Pendapat tentang apa? Kayak dia tuh masih ngelakuin tawuran gitu, kayak apakah sebaiknya harusnya udah dihentikan tawuran itu atau bagaimana pendapat Anda? Jadi di masa remaja ini itu riskan. Pada saat dia berkelompok, terus di situ terjadi percekcokan, di situ akan terjadi ingin menunjukkan jati diri masing-masing, siapa yang jago, siapa yang kuat. Nah, itu sangat riskan untuk terjadi tawuran antar kelompok. Selanjutnya, jika Anda dapat mengulangi waktu, apakah Anda akan tetap melakukan tawuran ataukah Anda tuh menyesali gitu, punya rasa menyesal saat Anda dulu melakukan tawuran? Iya. Yang pasti menyesal ya, yang pasti menyesal. Kalau dari saya sih, saya menyesal gitu terjadi tawuran. Itu kita menghancurkan bis-bis yang nggak bersalah, supir-supir bis yang nggak bersalah, melukai anak-anak yang nggak bersalah, ya itu termasuk penyesalan. Harusnya
harusnya bisa dicegah, dan menurut saya itu harusnya bisa dicegah antar sekolah, tokoh masyarakat, itu semua bisa dicegah. Yang terakhir, pesan dan nasihat apa yang akan Anda berikan supaya anak-anak sekolah saat ini tuh tidak akan melakukan tawuran lagi? Pesannya supaya bisa hidup lebih baik di masa depan, hal-hal yang negatif itu nggak perlu diikuti. Pesan saya kepada anak-anak, bangunlah hal-hal yang positif yang bisa dipetik hasilnya pada saat nanti. Jadi hal-hal yang positif kita buat di hari ini itu akan bisa kita petik di hari masa yang akan datang. Itu ya pesan dari saya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mewawancarai Bapak berinisial F tentang tawuran. Di sini kita akan menjelaskan apa sih hubungan tawuran dengan fenomena sosial Dan teori-teorinya dalam ilmu sosiologi itu. Apa itu fenomena sosial? Artinya fenomena sosial kejadian yang memiliki dampak baik terhadap orang lain. Kenapa tawuran ini kita sebut fenomena sosial? Karena dampak tawuran yang tidak hanya terjadi kepada orang yang tawuran saja, tapi bisa pada orang-orang yang tidak terlibat, seperti yang Bapak itu tadi bilang. Dia menyesal karena bikin bis sebesar menyangkut penumpang bis, supir bis, dan anak pembaca yang lain tidak ikut tawuran. Nah, mereka itu kan nggak masuk ke orang yang tidak tawuran kan. Nah, jadi tuh tawuran itu tuh memiliki dampak bukan ke orang yang tawuran aja, tapi tuh ke orang lain juga dan lingkungannya gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih yang tadi Bapak bilang? Nah, tawuran itu tuh nggak cuman perkelahian anak remaja sekolah lain gitu loh. Jadi tawuran itu adalah perkelahian antar kelompok. Nah, tawuran itu juga bisa banyak hal dan biasanya banyak dari jenjang SMP maupun sampai kuliah gitu. Nah, tujuan anak-anak melakukan tawuran karena yang Bapak tadi bilang ini mencari jati diri dan membesarkan nama sekolah yang sudah turun-menurun dan agar kelihatan lebih hebat. Nah, teori ini termasuk teori labeling karena biasanya anak-anak yang suka tawuran itu dijulukin keren dan hebat dan ingin membuat mereka tawuran karena ingin terlihat keren dan hebat. Nah, itu tuh jadi teori labeling itu tuh kayak karena julukan, mereka jadi memasukkan julukan itu ke dalam otak. Jadi kayak, wah, karena saya tawuran saya keren nih, gini-gini gitu. Padahal karena itu bisa dalam banyak hal lain gitu, ya nggak sih Mau? Iya, benar. Nah, tawuran ini juga termasuk ke dalam teori konflik karena adanya pihak yang punya kepentingan yang saling bertentangan ini. Jadi tuh konfliknya itu kayak mereka kan tawuran nih, jadi tuh ingin membaguskan nama masing-masing sekolahnya biar siapa yang lebih keren, siapa yang lebih hebat. Jadi makanya termasuk teori konflik. Nah, tawuran juga ini termasuk ke teori struktural fungsional karena di sini lembaga pendidikannya seperti guru itu masih lengah atau belum aware sama perilaku tawuran ini, perilaku tawuran anak-anaknya. Betul banget. Yang awalnya itu biasanya terjadi dari perkelahian kecil saja. Biasa-biasa aja kan. Kayak misalnya tanding bola gitu, itu bisa langsung ke tawuran karena misalnya ada yang nggak terima, sekolahnya kalah. Jadi tuh guru-guru masih belum aware dan penting terhadap itu. Karena tuh mikirnya kayak anak remaja cuman cekcok biasa. Iya, gitu. masih kayak gitu pemikirannya. Berbeda dengan guru yang saat ini, yang sekarang ini sudah lebih aware dan peduli terhadap tawuran dan dampaknya. Nah, itu aja sih dari kita ya. Ya, oke, sekian. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.